Rasul kita kan pergi mencari wadah baru yang sesuai dengan karma waktu hidupnya. Makanya dalam orang Jawa kan mewanti-wanti, hati-hatilah uripmu, karena nanti setelah kue mati, kue akan dilahirkan lagi dengan wadah ling apik atau ling buruk, tergantung karo kelakuan uripmu mau. Itu ajaran Jawa. Manitis itu kan berarti dia ke keluarga, Pak. Menitis adalah jiwa yang perpindahan jiwa, Mas. Perpindahan baju saja. Berarti dia tidak harus ke anak cucu. Tidak harus ke anak cucu, bisa ke orang lain. Banyak orang yang tidak punya wangsa atau kasta atau status sosial, ngerti itu bocah iki pinter, kok memahami ajaran raja, ngerti Astobroto dan sebagainya. Tahu-tahu memang ini bagian penitisan dari The King dulu masa lampau. Kadang orang bertanya, itu Sinaune Kondi kok sampai secerdas itu, padahal dia belajarnya udah 10.000 tahun yang lalu, barangkali bisa jadi ya Pak. Bisa jadi. Nah. Berarti artinya ketika kemudian kita percaya konsep manitis itu, kematian sesungguhnya nggak ada bagi jiwa. Untuk mencapai moksa, tahapan moksa ya, kembali ke Dharma Artha Kama Moksa, berkalpa-kalpa. Makanya Buddha mengatakan jangan bicara moksa, bicaralah berbuat baik dulu, karena kamu akan penitisan berulang-ulang terus sampai kamu mencapai titik klimaknya, menyatu dengan Tuhan. Ya, gambaran titik klimak menyatu dengan Tuhan itu menurut panjenengan seperti apa? Nah, itu sulit dibayangkan. Kalau pemahaman dari prosesnya Buddha juga mengatakan, aku pun tidak memilih itu. Terus kemudian Dewi Kuan Yin pun tidak memilih ya. Lebih baik jangan-jangan menyatu dengan Tuhan itu ya lahir terus menerus itu aja Pak. Nah, konteks pemahaman penitisan atau reinkarnasi itu selama hidupnya lebih baik dari masa lalunya, dia akan dilahirkan lebih baik terus, Mas. Nah. Tapi selama dia lebih buruk, dia akan dilahirkan akan lebih buruk terus. Makanya jangan-jangan kembali kepadanya yang disebut dengan itu hanya ilusi saja. Karena kenyataannya orang akan terus cakramanggilingan, berputar terus menerus. Gimana kalau seperti itu? Nek pemahami Jawa bener omongannya. Nah, betul itu. Itu ya. Jadi ojo ngomong Gusti Allah atau surga neraka, iya. Dia bicara ngilih balikake ngutang nyaur, wong nandur bakal ngunduh kowe lahir lagi supaya kamu nitis meneh luwih apik iya, begitu tok konteks. Pak, saya banyak dapat informasi nih terkait dengan Pak Sugeng ini. Banyak sekali bule-bule dari Eropa, dari Amerika yang belajar dari panjenengan. Apa yang dipelajari dari Pak Sugeng? Lebih condong ke moralitas, karena dia lebih condong menggunakan cipta, artinya knowledge, sehingga dia hidupnya semua sudah lepas dari primer, sekunder, tersier, terlepaskan semua, tetapi jiwanya kekurangan, Mas. Golek ketenangan jiwa, ketenteraman orang saya bilang. Golek kebahagiaan itu ternyata harus membuang tiga-tiganya. Lah, dia belajar untuk membuang tiga-tiganya, primer, sekunder, tersier. Menjual asetnya, belajar sampai ke India, ke Tibet, endingnya ke Jawa, Mas. Ketemu jati dirinya. Oh, ternyata orang Jawa ini orang-orang yang hebat. Banyak utang iso kongko ning kono mati, Mas. Dia bilang gitu. Artinya hidup paling nyaman untuk sang jiwa, ketenangan itu hanya di Jawa. Dia menemukan role model sebuah teologi yang real itu hanya di Jawa. Di lainnya enggak. Karena di Tibet pun Himalaya terlalu banyak doktrin. Makanya pre-envelope katanya Yulia Robert di sana kok kan wong dungotok ya. Nggak ketemu cinta kasih. Welas asih seperti di Bali ya, itu. Seperti itu. Oke. Pak Sugeng, saya coba tolong Pak berikan penjelasan secara real terkait dengan zaman megalitikum itu sebenarnya seperti apa sih gambarannya? Gambaran megalitikum kebetulan aku juga paling suka karena itu jauh dari produk raja sentris, karena hampir semua produk raja sentris ya, mulai dari ditemukannya Salaka Negara katanya abad 1 sampai Kudungga, artinya abad 1 sampai 15 sumber konflik setelah raja itu berdiri muncul terus-terus dan tidak ada henti-hentinya. Nah, ternyata aku menemukan sebuah peradaban megalitikum. Nah, peradaban megalitikum itu dibangun dengan kosmologi yang dinamakan Grama Dewata, Dewa Gunung. Semua menhir, durmen, sartofogus
kubur batu, tempat sembahyang untuk naruh sesaji menghadap ke gunung, bukan menghadap ke Surya Sewana atau matahari. Dia ngatur ke panuwun karo gunung, dan dia lebih condong selalu mengatakan syukur. Karena tradisi itu hanya kebutuhannya hanya 3, sandang, pangan, dan papan. Tidak ada primer, sekunder, tersier, dan orang enak menggulik seneng karo sendang. Artinya jauh dari konflik di Megalitungan. Inilah aslinya orang Jawa sebetulnya, Mas. Sandang, pangan, dan papan. Udah cukup. Rasa neko-neko. Itu orang-orang Megalitungan udah menjalankan. Opringnya cukup polo pendem. Ora perlu harus menyembelih kerbau atau kaki 2, kaki 3, kaki 4. Mengorbankan hewan untuk membunuh, enggak. Terus aplikasi hidupnya sabar narima. Iya, wong hidupnya monoton, lebih condong homogen dia. Tertata, itu orang-orang megali. Dan lingkungan Lawu terlalu banyak megalitikum. Makanya banyak raja memilih produk megalitikum tadi untuk mendirikan sebuah situs pemujaan, yaitu candi. Baik Sukuh, Cetha, Palanggatan, Nglurah, itu semua situs megalitikum yang didirikan raja karena itu ada situs megalitikumnya. Nah, sekarang ini Pak, yang terkadang menjadi kebutuhan banyak orang itu kan pengennya semua yang diinginkan, ya, basic need-nya, kebutuhan dasarnya itu kan tercukupi nih. Akhirnya kan dia berdoa gitu. Ada yang berdoa itu gampang terwujud, ada yang berdoa itu susah terwujud. Sementara dalam perspektif ajaran Jawa ada yang namanya sabdo dadi, ada itu geni segala macam. Kenapa orang bisa sampai pada level itu? Berdoa apa saja itu senantiasa mudah sekali direspon oleh alam. Tapi ada yang berdoa sampai jungkir balik, baduke ngapal, nggak tekan-tekan, Pak. Kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Faktor apa kira-kira menurut Pak Sugeng? Jadi ketika dia berdoa, nembak itu bisa tepat sasaran gitu. Karena orang Jawa sebelum mengucap suatu aktivitas yang dinamakan mantra, kekuatan mantra itu pondasinya adalah laku, Mas. Dengan prihatin. Jadi kekuatannya di tapanya, bukan di doanya. Mengapa doa itu bisa terwujud? Karena dia nganggo pitukoni nganggo laku. Lah, dalam konteks pitukoni nganggo laku, sebelum dia berdoa, terung dina mutih, sedina ngebeng, terus esok agak ndonga, Mas. Energi yang mengumpul di kekuatan itu jadi satu, kan. Sehingga semua elemen udah ngumpul, sehingga terwujud. Dan mesti orang-orang yang itu hidupnya nggak neko-neko. Artinya di keinginan yang tidak muluk-muluk, sebatas apa yang dia lihat, nggak muluk-muluk. Tapi yang muluk-muluk juga jauh dari orang-orang yang seperti itu, ya San. Karena hampir semua kekuatan doa itu dikuatkan dengan laku prihatin. Artinya pondasinya adalah Topo Broto, bukan mantra yang afirmasi diulang-ulang, model Buddha, model Arab, enggak. Iya, tapi jawaban itu saya masih kurang puas, Pak Sugeng. Saya kejar sedikit lagi, karena kalah sama bukti gitu ya, kalah sama bukti nyata gitu. Saya tuh punya banyak teman, hari-harinya tuh tirakat terus, Pak Sugeng. Iya. Iya kan, tirakat terus, puasa terus. Tapi setiap berdoa sesuatu gitu ya, susah banget terkabul. Sampai bertahun-tahun gitu. Kasus itu gimana, Pak? Nah, aku bukan kata tirakat tadi. Prihatin tuh artinya sebelum orang Jawa katanya ngeposke rasa. Poso itu ngeposke rasa. Artinya semua nafsu ditarik dulu, Mas. Untuk mencapai sebuah doa yang mandi itu semua keinginan kita tarik. Kemudian kita kontemplasi. Mulat sariro kata orang Jawa itu, mulat sariro dulu, metani, introspeksi diri, kemudian kita endapkan dengan laku sih. Yang tepat dinone apa, harine apa, kemudian baru dimunculkan, bukan tirakat berkolusi dengan leluhur yang ada di situ, enggak. Konteksnya di Jawa untuk doa yang mutajab itu seperti itu. Landasannya pondasi ini nganggo laku, ngelmu itu kelakoni kanthi laku. Artinya aktivitas apapun lakonono sih. Menawa hasilnya nanti kurang berarti ada yang salah dalam lakumu. Mulat sari lagi, dipetani lagi, berarti ada yang salah. Kok orang terkabul, berarti nafsumu kayak gini ngarep. Aku bisa bilang itu karena orang yang bahagia adalah orang yang iso nampa kasunyatane urip, Mas. Selama aku iso nampa kasunyatane urip, doamu ra mandi. Iya. Ini ajaran Jawa yang diadopsi Buddha asalnya. Nampa kasunyatane urip.
mau suka mau duka tomponen itu kuwi mandi. Yang paling tepat singkat, kalau kemudian ada orang yang kemudian dia protes gitu ya, saya sudah tirakat terus dan laku prihatin terus, tapi berdoa nggak terkabul itu jawaban paling tepat dan singkat apa? Mudah sekali. Berarti dia harus bisa ngeposke rasa, artinya mengetahui jiwanya dia sendiri. Karena aktivitas yang dia minta itu semua nafsu yang ditaruh di depan mata dia, bukan dia tarik. Nek dia ngenggono, tak tompo kasih nyata ning urip. Pasrah semarah ngalah saban dia akan terwujud, Mas. Malah ditarik, terus ora tak gagas lah. Prihatin ya prihatin, malah terwujud, Mas. Soalnya aku melihat teman-teman yang laku prihatin itu ora tau njaluk apa-apa, ketiban kabeh apa-apa, Mas. Gitu ya. Fasilitas enek kabeh, Mas. Padahal dugane ora tau ndeka-ndeka, ora njaluk apa-apa malah. Tapi semua fasilitas malah dikompleti. Itu contoh konkretnya. Kalau kita melihat ini banyak kawan-kawan kita, sahabat-sahabat yang rajin soal ke petilasan, dan lain sebagainya. Ada yang murni tulus sesungguh. Tapi tak sedikit juga yang meminta-minta terus-menerus. Iya, betul. Gimana melihat realitas itu? 90% hampir semua orang yang sobos itu baik kuburan, candi maupun alam manapun, mau sampai gunung ziarah apapun, 90% dia memohon. Artinya dia membawa memang offering sesaji yang terbaik. Tapi endingnya mesti dia minta apa-apa. Tidak ada yang datang murni, Mbah atau yang saya ngatur ke panuwun, ngatur ke apa-apa, dibawa apa-apa, dan saya orang njaluk apa-apa hanya ngatur ke panuwun. 0,1%, Mas. Itu terjadi bukan hanya orang spiritual, semua agamis juga seperti itu. Orang Buddha, orang Hindu, sobo candi sini njaluk kabeh, sini pirang-pirang. Pokoke nek ngatur ke panuwun, itu tanya pendeta, pasti ya mantuk-mantuk, iya Mas, aku memang isine njaluk tok iki. Itu terjadi. Karena itu kan kembali ke peradaban zaman itu. Di politisi kembali transaksional semua, bahwa nek kita dekat dengan leluhur, berarti semua permohonan kata bisa disampaikan kepada Tuhan lewat leluhur. Pemahaman-pemahaman orang-orang yang suka-suka ritual kan seperti itu. Yang notabene hanya horizontal sebetulnya, jauh dari ketenangan jiwa itu sebetulnya. Kalau yang dirasakan Pak Sugeng sendiri itu, ketika atur sesuguh gitu kan, saya banyaknya kawan-kawan kita yang setelah jam 6 sore gitu kan, dia bakar dupa segala macam gitu. Itu yang dirasakan nih, manfaat realnya dalam kehidupan itu seperti apa, Pak? Api ya, dupa, lilin itu sumber spirit, Mas. Makanya orang hidup harus punya unsur api, Mas. Selama apimu tidak ada, spirit Anda atau optimis dalam hidup Anda tidak ada, ngahnya tidak ada. Tapi itu nggak dipakai ya sama teman-teman Samin ya? Tidak dipakai. Nggak dipakai. Aneh, siapa? Tidak dipakai. Betul, tidak dipakai. Dia bunuh itu, karakter apinya dia bunuh. Aku roh ya, dibunuh. Samin dia bunuh. Nah, ini spirit hidup. Artinya orang hidup harus punya spirit. Itu elemennya jelas pakai dupa. Terlepas itu berkolusi dengan lingkungan, dengan roh yang nunggu, enggak sebetulnya. Tapi spirit hidup. Karena orang hidup itu harus punya spirit, punya optimisme dalam hidup. Makanya harus ada unsur api. Tanpa unsur api kita nggak akan hidup, Mas. Karena bagian dari unsur api adalah bagian dari hidup kita, panas tubuh kita dan sebagainya. Pak, ya lanjut. Kemudian masalah sesuguh ya, sebetulnya itu wujud bakti sebetulnya. Offering itu sudah dilakukan orang Jawa dulu. Jumat Kliwon selalu ada kembang telon di rumah mana ada, itu wujud offering toleransi terhadap leluhur sebetulnya. Bukan meminta dulu orang Jawa itu. Tetapi sekarang dipolitisir menjadi meminta. Aku ngei, aku harus ada imbalani. Lah ini transaksionalnya di situ tadi. Rara peradaban sekarang malah kayak gitu. Ngatur ke panuwun yang tulus ora, tapi malah ngei itu jaluk. Lah itu lucunya di situ. Kewajiban sebetulnya itu, bagian dari kewajiban enggak, malah kesannya itu tadi transaksional itu tadi.